Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiawan dengan NPM 11122111008, mahasiswa Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, prodi S1 Akuntansi angkatan 2021. Pada video ini saya akan sedikit berbagi pengalaman selama saya mengikuti program MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat di PT Menjadi Aplikasi atau dikenal dengan Menjadi App. Dan pada program itu saya mengambil studi independen dengan topik Cloud Computing and Engineering. Studi independen itu jika dijelaskan secara singkat bisa diartikan sebagai kegiatan yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari suatu topik yang diminati yang tidak ada di kurikulum reguler perguruan tinggi. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama, saya mulai terlebih dahulu dari tahap rekrutmennya. Jadi setelah saya mengisi data diri dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan di web atau platform BKM, saya melakukan pendaftaran di beberapa mitra. Kemudian saya juga sempat mengikuti asesmen online di salah satu mitra tersebut, namun tidak lolos. Dan untuk rekrutmen yang dilakukan di PT Menjadi Aplikasi pada MSIB 6 kemarin, saya tidak melalui asesmen online, tetapi langsung ke sesi interview atau wawancara secara online melalui Google Meet. Nah, kemudian beberapa hari setelah interview itu, saya mendapatkan email berupa pengumuman bahwa saya lolos seleksi dan diterima untuk mengikuti program MSIB batch 6 di PT Menjadi Aplikasi pada topik Cloud Computing and Engineering. Nah, setelah mendapatkan email itu, saya diberikan waktu selama 2x24 jam untuk memutuskan apakah akan menerimanya atau menolaknya. Kemudian lanjut ke pembukaan program MSIB ini. Jadi pas awal pembukaan itu ada kegiatan yang namanya National Onboarding MSIB Batch 6 yang diikuti oleh para mahasiswa terpilih dari seluruh Indonesia yang bisa diikuti melalui Zoom atau YouTube. Nah, kegiatan ini tuh tujuannya untuk memberikan pembekalan kepada para mahasiswa agar bisa lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian kegiatan MSIB dari awal hingga selesai. Nah, kemudian beberapa hari setelah itu lanjut ke pembukaan atau tahap pengenalan dengan mitra yang isinya menjadi app, dan pengenalan juga terhadap mentor-mentor yang akan membimbing dan memberikan materi selama berlangsungnya studi independen di Menjadi App ini. Nah, pada sesi pengenalan ini juga dijelaskan kegiatan apa saja yang akan dilakukan ke depannya dan bagaimana sistem penilaian dari mentor-mentor itu. Nah, kalau untuk pembelajarannya itu bisa dibilang hampir sama dengan kuliah daring pada waktu pandemi COVID kemarin. Jadi online menggunakan Zoom ataupun Microsoft Teams. Hanya saja bedanya itu topik yang dipelajarinya berfokus pada topik yang kita minati yang tidak ada di kurikulum reguler kampus. Nah, untuk waktu pembelajarannya juga sama saja dengan waktu kuliah reguler, jadi dari Senin sampai Jumat. Kemudian metode pembelajarannya itu lebih banyak praktik dan presentasi secara berkelompok. Kemudian hampir setiap pertemuan itu selalu ada tugas, baik itu individu ataupun kelompok, dan setiap bulannya itu selalu ada tes atau kuis bulanan yang dikerjakan secara individu berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, kemudian selain pembelajaran berdasarkan topik yang
diminati dalam hal ini cloud computing dan engineering, selain juga mendapatkan pembelajaran lain seperti soft skill, kemudian ESG atau Environment, Social and Governance, lalu ada Linux esensial yang mempelajari mengenai dasar-dasar menggunakan Linux, dan pembelajaran lain yang bermanfaat untuk memasuki dunia kerja. Nah, proses pembelajaran dan pengerjaan tugasnya itu lebih sering dilakukan secara berkelompok. Nah, bahkan untuk kelas soft skill itu karena hampir setiap minggunya mentornya itu berbeda-beda, dan kelasnya juga digabung dengan topik lain seperti AI, data scientist and analyst, serta iOS and Android developer. Nah, anggota kelompoknya itu hampir setiap minggu juga berganti-ganti. Nah, hal itu tentu saja dapat memberikan dampak yang positif, misalnya untuk menambah relasi, meningkatkan kemampuan beradaptasi, meningkatkan kemampuan bekerja sama, dan lain sebagainya. Lalu semua mahasiswa yang mengikuti program MSIB ini setiap bulannya juga diharuskan untuk mengisi laporan bulanan di web atau platform MBKM yang isinya itu memuat tentang aktivitas mentoring dan koordinasi dengan mentor dan juga DPP atau dosen pembimbing program, kemudian apa saja yang telah dikerjakan, lalu tantangan apa yang dihadapi, serta pengembangan kompetensi yang didapat. Nah, terus selain laporan bulanan ya, itu tuh ada juga laporan akhir yang harus dibuat berdasarkan ketentuan yang ada di web atau platform MBKM untuk menuntaskan program MSIB ini. Nah, kalau untuk yang saya alami pada saat mengikuti studi independen bersertifikat di Mojadi App, ada 2 laporan akhir yang harus dibuat. Yang pertama itu laporan akhir yang untuk di-upload di web MBKM yang disusun secara individu, dan laporan yang kedua adalah laporan akhir dengan ketentuan dari mitra atau Mojadi App yang disusun secara berkelompok berdasarkan tugas akhir atau final project yang diberikan. Nah, untuk final project-nya di topik cloud computing itu adalah membuat sebuah website yang bertemakan ESG atau Environment, Social and Governance. Kemudian website tersebut dideploy ke AWS atau Amazon Web Service. AWS ini merupakan cloud service provider atau penyedia layanan cloud yang digunakan untuk pembelajaran cloud computing selama studi independen di Mojadi App. Nah, untuk pengerjaan final project-nya ini dilakukan secara berkelompok, dan saya bertanggung jawab dalam penyusunan laporan, pendokumentasian, dan juga membantu dalam mendesain dan mendeploy webnya ke AWS. Nah, sedangkan untuk bagian coding dan semacamnya itu dikerjakan oleh teman saya yang memang paham tentang coding. Kemudian untuk selanjutnya mungkin saya akan memperlihatkan kedua laporan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini yang pertama mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana laporan yang disusun secara mandiri untuk diupload ke website MBKM. Nah, seperti laporan akhir pada umumnya, jadi di halaman awal ada halaman cover, kemudian ada kata pengantar, lalu ada daftar isi. Nah, di daftar isi ini terlihat ada 3 bab isinya. Yang pertama, bab 1 itu gambaran umum, kemudian bab 2 aktivitas bulanan, dan bab 3 penutup. Sini juga ada daftar gambar. Nah, di gambaran ini itu ada profil perusahaan. Profil perusahaan ini jadi kata Mojadi Aplikasi Indonesia atau Mojadi App ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang edukasi dan didirikan pada tahun 2020 yang lalu.
Nah, tujuan dari menjadi app ini untuk membantu meningkatkan kualitas pelajar di Indonesia. Nah, pada laporan ini juga saya menyantumkan visi dan misi dari menjadi app yang bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Jadi, apa sih cloud computing and engineering itu? Jadi, cloud computing and engineering itu merupakan salah satu topik studi independen yang ada di PT Menjadi Aplikasi Indonesia. Jadi, program studi independen cloud computing and engineering itu bertujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan dalam bidang cloud computing atau komputasi awal. Cloud computing ini itu singkatnya merupakan teknik pengkomputasian di mana pengguna dapat mengakses komputernya itu di mana saja selama terhubung ke jaringan internet. Dan untuk di sini juga saya memiliki kompetensi yang dikembangkan. Di itu ada arsitektur, virtualization, networking, security, cloud storage, communication skill, critical thinking, adaptability, collaboration, dan problem solving. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama studi independen meliputi ada pembelajaran secara online, baik melalui Meet dengan mentor, ataupun pembelajaran mandiri melalui Learning Management System atau LMS yang disediakan oleh mitra menjadi. Kemudian yang kedua adalah Forum Group Discussion atau FGD. FGD itu sederhananya seperti kerja kelompok gitu. Kemudian yang ketiga ada praktik penggunaan AWS, lalu ada pengerjaan tugas-tugas baik individu maupun kelompok, lalu ada juga kuis bulanan, dan yang terakhir adalah final project. Selanjutnya di bab 2 ada aktivitas bulanan. Nah, aktivitas bulanan ini ada dimulai dari bulan 1 sampai bulan ke-5 dan isinya itu kurang lebih sama setiap bulannya, meliputi pembelajaran online, pengerjaan tugas, FGD, kuis, dan yang membedakan itu hanya di bulan ke-5 karena di bulan ke-5 ini lebih berfokus pada pembimbingan dan penyelesaian final project. Kemudian untuk bab 3 ada penutup. Penutup seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan itu setelah saya mengikuti program studi independen di PT MJDF ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan keterampilan, di antaranya pengetahuan cloud computing, terutama AWS, lalu pemahaman ESG, environment, social governance, lalu ada pengembangan soft skill, penerapan praktis, dan juga lain sebagainya. Nah, sini ada referensi, dan yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran ini yang itu dokumentasi waktu kegiatan nasional onboarding pas awal pembukaan program MSI batch 6. Kemudian di bawahnya ada sesi orientasi studi independen di MJDF. Lalu ini dokumentasi waktu kelas cloud computing bersama dengan mentor utama. Lalu di bawahnya ada kelas EFG. Dan selanjutnya di sini ada kelas soft skill atau career readiness. Di sini ada kelas Linux esensial. Lalu kelas Business English, lalu ada juga kelas Base Lecture, Cyber Security Basic, dan ini dokumentasi waktu pengerjaan kuis bulanan, dan waktu bimbingan final project, dan ini waktu diskusi kelompok pada saat pengerjaan final project, dan yang bawah adalah dokumentasi setelah selesai presentasi final project. Dan yang terakhir ini ada dokumentasi waktu closing ceremony studi independen di menjadi app. Dan di sini ada juga tampilan website
sebagai final project yang kelompok saya buat. Di tampilan berandanya kurang lebih seperti ini. Kemudian di tampilan blog atau artikel seperti ini. Di halaman ini tuh menampilkan blog-blog atau artikel yang berisikan tentang pengelolaan pakaian bekas dan lain sebagainya. Kemudian di halaman tentang atau about us ini menampilkan tentang visi dan misi dan juga apa saja tentang website ini. Kemudian di menu atau tampilan donasi ini merupakan halaman untuk para donatur atau masyarakat yang ingin mendonasikan pakaian bekasnya. Jadi harus mengisi form yang ada di halaman ini. Kemudian di bawahnya ada halaman admin. Di halaman ini tuh kami sebagai admin bisa mengelola artikel atau blog yang akan ditampilkan di website dan juga bisa mengelola donasi yang masuk. Kemudian selanjutnya untuk laporan akhir yang disusun secara berkelompok, di halaman covernya sangat berbeda dengan laporan yang tadi karena memang ketentuan dari mitra mengharuskan untuk laporannya itu tuh full color. Jadi kurang lebih covernya seperti ini. Lalu halaman selanjutnya ada kata pengantar. Nah, untuk kata pengantar ini kalau menurut saya lebih ke seperti kata sambutan karena harus kata-kata itu harus mengambil dari mentor atau dosen pendamping program ataupun dosen di kampus. Nah, untuk kelompok saya ini mengambil kata pengantar dari dosen pendamping program dari Pak Prakyaksa Oksa Anggraha Sayang. Nah, untuk daftar isinya kurang lebih seperti ini. Ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, ada metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, daftar istilah, dan latihan. Nah, selanjutnya ada juga abstrak. Di bagian abstrak ini berisikan kurang lebih rangkuman dari laporan yang kelompok kami buat. Nah, bab 1 pendahuluan, di bab 1 ini ada latar belakang. Untuk latar belakang itu jika dijelaskan secara singkat, berawal dari anggota kelompok saya yang memiliki pengalaman mempunyai banyak pakaian yang tidak terpakai di lemarinya, namun masih layak pakai, dan dia tuh bingung harus menyalurkan pakaian tersebut kemana. Dan akhirnya terciptalah ide untuk membuat website untuk menampung donasi pakaian bekas. Nah, di sini ada gambaran umum dari website yang kami buat, kemudian ada rumusan masalah dan tujuan. Lanjut ke bab 2. Bab 2 ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini berisi penjelasan mengenai donasi pakaian bekas, pengelolaan dan pemanfaatan pakaian bekas, website donasi pakaian bekas, website artikel pengelolaan pakaian bekas, implementasi teknologi cloud, skalabilitas dan fleksibilitas, keamanan dan kepatuhan, serta manfaat implementasi cloud. Kemudian selanjutnya bab 3 ada metodologi. Di bab 3 ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, kemudian teknologi yang digunakan, ada Amazon VPC, Amazon In-situ, Amazon LTS, dan lain sebagainya. Kemudian ada desain arsitektur sistemnya, ada juga persiapan lingkungan kerja dan cloud, kemudian ada juga tahap pengujian dan monitoring. Dan untuk bagaimana sistem keamanan dan backup-nya. Lalu ada juga jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini mencakup fase pengerjaan dari website ini dimulai dari pengumpulan ide sampai
presentasi final projectnya. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan ini ada implementasi cloud, jadi bagaimana langkah-langkah mengimplementasikan desain yang kami buat itu ke AWS. Kemudian ada juga analisis kinerjanya untuk memastikan desain kita itu kinerjanya bagus. Kemudian ada tampilan sistemnya, lalu ada keamanan dan kepatuhan, kendala dan keterbatasan sistem, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk kesimpulannya itu jadi kurang lebih pengimplementasian teknologi cloud AWS ke dalam website yang kami buat itu terbukti dapat meningkatkan kinerjanya karena setelah dites diakses sebanyak 1000 kali itu tidak downside. Lalu ada daftar pustaka, daftar istilah, dan terakhir lampiran. Dan di lampiran ini ada biodata dan peran dari seluruh anggota kelompok kami. Dan di sini saya berperan sebagai design and documentation. Lalu ada juga DPRD atau Product Requirement Document. Kemudian ada link GitHub website yang kami buat, dan ada link tampilan website yang kami buat. Namun untuk link tampilan website ini sudah tidak bisa diakses karena hanya bisa diakses waktu final project kemarin, karena hanya diperlukan pada final project itu. Untuk dokumentasi kegiatannya kurang lebih sama dengan laporan sebelumnya, ada kelas code, CSD, soft skill, Linux, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.